Halo semuanya, para sobat diabetes. Jumpa kembali bersama saya, Dr. Wardoyo, dalam Pojok Diabetes. Di dalam Pojok Diabetes ini, kita akan membahas isu-isu aktual atau pendapat-pendapat yang aktual tentang diabetes dan komplikasinya. Seperti kita ketahui, diabetes itu seringkali dikatakan sebagai ibu dari segala macam penyakit. Dikatakan bahwa penyandang diabetes 4 kali lebih mungkin untuk mendapatkan penyakit jantung koroner dibandingkan yang tidak diabetes. Demikian juga penyandang diabetes 5 kali lebih mungkin untuk masuk ke dalam ruang ICU karena serangan jantung, dan 7 kali lebih mungkin untuk mengalami kegagalan jantung karena diabetes. Untuk itu, pada kali ini kita hadirkan seorang pakar penyakit jantung, yaitu Dr. Feptusia Puspitasari, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah yang bertugas di Rumah Sakit Premier Bintaro. Mari kita temui beliau. Selamat sore Dr. Esi, apa kabar? Dok. Alhamdulillah baik dok. Halo, selamat sore, saya Dr. Esi, saya spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Premier Bintaro. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya Dr. Esi ya. Baik dok. Saya akan mengajukan satu pertanyaan yang sering disampaikan oleh penyandang diabetes. Bagaimana sih dampak yang dapat timbul pada jantung bila gula darah itu tinggi dalam waktu yang lama? Ya, baik. Jadi kita sudah ketahui bahwa jantung itu merupakan motor ya dok ya, merupakan suatu kalau di mobil itu mesin ya dok ya, yang mengontrol bagaimana tubuh itu bisa bergerak dan bisa melakukan kegiatan ya. Jadi si jantung itu sendiri adalah suatu organ yang tidak bisa kita suruh dan kita tidak bisa hentikan sendiri, cuman Allah yang bisa mengatur ya dok ya. Nah, kenapa jantung itu bisa berdetak secara terus-menerus tanpa kita suruh? Ternyata memang otot jantung itu dapat hidup karena mendapatkan pasokan oksigen dan pasokan makanan dari pembuluh darah jantung yang disebut sebagai pembuluh darah koroner. Nah, kalau pembuluh darah koroner itu mengalami sumbatan, bisa karena sumbatan kolesterol ataupun karena hipertensi yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan pembuluh darah itu tersumbat dan mengakibatkan otot jantung mengalami kerusakan. Nah, orang yang diabetes itu ternyata memang proses terjadinya sumbatan yang kita sebut sebagai aterosklerosis itu jauh lebih cepat dok, jauh lebih cepat, lebih hebat ya dibandingkan orang yang tidak mengalami diabetes. Begitu dok. Jadi dengan demikian, selain gula yang tinggi, para sobat diabetes juga harus memperhatikan kadar kolesterol yang ada pada diri Anda dan kemudian tekanan darah, dan jangan mengabaikan dua hal itu. Jangan hanya memperhatikan gulanya saja. Demikian mungkin Dr. Esi, betul ya? Betul dok. Jadi memang yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan pemeriksaan laboratorium, kita mengecek tuh dok, namanya lipid profile ya. Bagaimana profil dari kolesterol kita. Yang kita lihat tidak hanya kolesterol total, tetapi justru yang kita perhatikan adalah kadar LDL dan juga kadar trigliserid. Ya, dari penelitian mengatakan bahwa memang LDL dan trigliserid inilah yang berpotensi untuk menyebabkan proses aterosklerosis atau sumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, jadi teman sekalian, memang dari perhimpunan kita baik di Eropa, di Amerika maupun di Asia itu menganjurkan untuk orang yang menderita diabetes itu harus menurunkan kadar LDL serendah mungkin nih dok, hingga sampai 55 mg per desiliter ya. Jadi kita perhatikan teman-teman sekalian ya, bahwa kita harus menurunkan kadar LDL serendah mungkin, as low as you can kita sebutnya. Begitu juga dengan triglycerid. Nah, untuk kolesterol yang bagus kita harus naikkan. Nah, apa tuh kolesterol yang bagus? Yaitu HDL dok. HDL harus kita naikkan, target kita harus di atas 50. Begitu dok. Ada sementara pendapat ya Dr. Esi pada kalangan sahabat-sahabat diabetes yang mengatakan bahwa saya minum obat tekanan darah tinggi kalau saya sakit kepala. Kemudian ada yang mengkonsumsi obat kolesterol hanya kalau pergi ke pesta atau sedang makan yang enak.
Bagaimana menurut pendapat dokter? Ya, betul dok. Apalagi sekarang ya dok ya sudah mulai banyak undangan-undangan, baik kawinan, ulang tahun yang offline, kita mulai masuk lagi ke restoran, ke pesta-pesta. Nah, makanan mulai nggak terkontrol nih. Di kawinan-kawinan biasanya stall-stall tuh ya dok ya, stall-stall seperti kambing guling itu justru yang laris tuh ya, steak segala macam. Nah, jadi memang ternyata dari penelitian bahwa memang kita tidak boleh mengkonsumsi obat kolesterol tuh hanya pada saat kita makan makanan yang berlemak, tetapi harus rutin dok. Ya, kita menggunakan justru sebaiknya adalah long life juga. Karena apa? Ternyata efek dari obat kolesterol itu banyak. Tidak hanya untuk menurunkan kolesterol, tetapi juga dia untuk menstabilkan plak yang sudah ada. Tadi sudah saya katakan awalnya ya dok ya, bahwa kolesterol itu bisa numpuk di pembuluh darah, akan membentuk suatu plak. Nah, obat kolesterol ini ternyata dia melapisi si plak ini supaya nggak mudah pecah. Karena pada saat plak itu pecah itu akan terjadi serangan jantung. Nah, jadi memang obat kolesterol ini tergantung, kita memberikan dosisnya tergantung dari pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk obat hipertensi nih, nah ya, jadi kalau tekanan darah tinggi itu memang tidak berdasarkan keluhan. Jadi untuk mendiagnosis hipertensi itu memang harus hanya berdasarkan pemeriksaan tekanan darah ya dok ya, dengan alat tensi kita. Itu jadi obat-obatan juga harus rutin juga, tidak hanya pada saat bergejala ya dok ya. Ya, itu ya yang harus diperhatikan oleh sobat diabetes ya. Nah, selanjutnya mungkin sobat diabetes ingin tahu nih, bagaimana gejala atau tanda seseorang yang terkena penyakit jantung koroner? Apakah selalu disertai dengan nyeri dada? Gimana dok? Wah, ini dia. Ya, jadi memang untuk pasien diabetes itu agak susah ya, karena keluhan yang biasanya diderita oleh orang yang tidak mengalami diabetes itu jarang justru dok, malah silent, kita sebutnya silent killer ya, karena kebanyakan orang yang diabetes itu keluhannya malah simple ya, mungkin hanya kok saya cepet capek ya, kok saya fatigue ya, saya bekerja sebentar kok udah kecapean, nyeri dadanya pun tidak terlalu khas, mungkin hanya rasa berat sebentar gitu ya. Kemudian ada lagi pasien saya ya lebih unik dok, jadi dia mengeluhkan hanya kesemutan di kelingkingnya. Dada tuh rasanya ya tidak terlalu nyeri, tapi dia bilang katanya ada yang menjalar di lengan kirinya gitu ya. Ternyata pada saat saya lakukan pemeriksaan, enzim jantungnya meningkat, dan saat dikateterisasi ada sumbatan gitu dok. Jadi sobat sekalian, kita memang harus waspada ya, untuk orang yang mengalami diabetes, maka sebaiknya paling nggak kita harus lakukan konsul ke dokter jantung untuk kita lakukan namanya stress test nih dok. Kita cetuskan, kita cek nih apakah ke arah penyakit jantung koroner ada atau tidak gitu dok. Ya, demikian ya sobat diabetes, kalau ada gejala-gejala yang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Esi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bila timbul gejala serangan jantung, langkah pertama apa yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan? Ya, jadi kalau teman sekalian mengeluhkan kok rasanya dada nggak nyaman, kemudian sesak nafas yang timbul tiba-tiba, ataupun berdebar, ataupun tidak nyaman, ya, memang segera harus datang ke dokter untuk kita lakukan perekaman jantung, ya, EKG, kemudian kita nanti akan lakukan pemeriksaan enzim jantung, ya, enzim jantung itu untuk membuktikan apakah memang ada kerusakan di otot jantungnya. Itu dok, dan usahakan setenang mungkin, jangan panik, itu ya dok paling utama ya, karena pada saat kita panik tensinya bisa meningkat juga, gula darahnya nanti malah berantakan. Jadi memang segera kita lakukan pemeriksaan secara cermat. Jadi dengan demikian, apabila merasa, segera kita bawa yang bersangkutan ke unit gawat darurat ya dok ya? Ya, betul. Bukan ditepok-tepok dulu ya dok ya? Iya. Ditepok-tepok dulu. Apalagi dicubit-cubit dok, baru kemudian 1 jam kemudian sudah dibawa ke unit gawat darurat. Itu terlambat. Banyak terlambatnya ya. Sayangilah otot jantung, karena penanganan yang cepat akan menghasilkan hasil yang baik. Bukan demikian dok? Betul sekali dok. Ya, time is muscle ya. Jadi semakin cepat kita melakukan pemeriksaan, semakin banyak otot jantung yang bisa kita selamatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya dok, bagaimana cara macam-macam pengobatan untuk mereka yang mengalami penyakit jantung koroner?
sampai di rumah sakit, di UGD, dinyatakan penyakit jantung koroner, penanganannya macamnya apa aja, Ya. Dok? Tolong, Dok. Oke, jadi memang untuk orang yang menderita serangan jantung itu obatnya macam-macam. Yang pertama adalah pengencer darah. Pengencer darah itu untuk keadaan awal, keadaan akut itu bisa sampai triple ya. Jadi 2 kita berikan obat secara minum, secara oral, dan ada obat yang kita suntikan yaitu pengencer darah juga. Selain itu kita juga memberikan obat-obatan untuk membuat jantung ini lebih rileks, Dok. Gitu ya, kita menurunkan detak jantung supaya itu tadi jantung lebih rileks, konsumsi oksigen yang dibutuhkan oleh jantung itu berkurang ya. Kemudian kita juga mengontrol tekanan darah, dan yang paling penting adalah itu tadi kolesterol kita harus tekan serendah mungkin itu, Dok. Baik, terakhir Dokter Esi, mungkin dokter bisa menyampaikan kiat-kiat bagaimana cara pencegahan penyakit jantung koroner khususnya pada sahabat-sahabat diabetes kita semuanya. Ya, teman-teman sekalian, kita paling penting yaitu menjaga berat badan kita secara ideal. Olahraga paling penting ya, kita harus olahraga secara teratur. Kita sholat aja teratur, makanya olahraga juga harus teratur ya. Kemudian kontrol tekanan darah, kolesterol, dan juga kadar gula darah kita secara teratur. Itu aja, Dok. Nah, demikian ya Sobat Diabetes. Kita sudah mendapatkan pencerahan dari Dr. Esi bagaimana mencegah penyakit jantung koroner. Karena tentunya mencegah jauh lebih baik daripada kita menangani penyakit jantung koroner. Karena apabila sudah terjadi serangan, sebetulnya kita sudah terlambat. Ya, terlambat dalam arti kata kita sudah tahu bahwa diabetes itu berisiko untuk mendapatkan penyakit jantung koroner. Kok kenapa kita tidak melakukan pencegahan dari sekarang? Bukan demikian, Dr. Esi. Betul sekali, Dokter. Ya. Saya rasa demikian pertemuan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat diabetes. Dan kita akan bertemu pada lain kesempatan dengan topik yang lain yang juga tidak kalah menariknya. Terima kasih Dr. Esi. Terima kasih Sobat Diabetes.